Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kali ini saya mau memberikan tutorial gimana install custom ROM ataupun official ROM yang aman dan anti yang namanya no OS installed. Kebetulan ini ada Redmi 7 OnCleed mau diinstalkan custom ROM, katanya buat main PUBG ataupun ML. Jadi supaya lebih ringan, memang terus terang custom ROM OSP itu lebih ringan daripada ROM bawaan yaitu MIUI. Jadi kali ini saya menginstalkan custom ROM Havoc yang sudah Android 10 yang sudah sekaligus bareng GApps-nya. Filenya pun kita bebas, kita mau ditaruh SD card, mau ditaruh internal ataupun kita pakai OTG. Kebetulan saya taruh di filenya di OTG. Jadi kita colok terlebih dahulu. Pastikan HP-nya sudah terpasang TWRP seperti ini. Saya mulai dari pasang TWRP seperti ini supaya nanti videonya lebih cepat, lebih gampang, karena penjelasannya mungkin agak sedikit lebih panjang, supaya buat teman-teman yang baru belajar oprek tidak sampai salah langkah, apalagi sampai HP-nya no OS installed. Syukur-syukur jangan sampai HP-nya matot. Kalau bootloop mungkin sudah biasa, penanganannya pun bisa dibantu, bisa gabung di channel WhatsApp Ahmad SFT. Pertama, kita cek terlebih dahulu di install. Tadi saya taruh di OTG, jadi otomatis kita pilih strike storage, kita pilih yaitu USB OTG. Ini kalau USB OTG sudah kebaca, kita klik OK. Pertama, sebelum kita menginstal custom ROM ataupun official ROM, kita dianjurkan untuk memwipe apapun yang mau di wipe. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai salah. Kalau salah bisa urusannya repot. Kalau di TWRP Pitblack ini sebetulnya sangat mudah, berbeda dengan TWRP Orange Fog. Kalau TWRP Orange Fog kita harus mencentang secara manual. Jadi kalau di TWRP Pitblack ini kita cukup kita pilih wipe, terus kita di sweep to factory reset. Ini tanpa harus kita repot-repot untuk mencentang satu persatu partisi. Nah, kenapa kita tidak mencentangnya? Karena factory reset ini sudah mencakup 3 partisi sekaligus. Apa itu? Yaitu di sini tulisannya cache, data itu sudah termasuk, biasanya dalvik juga termasuk. Jadi ada partisi data, dalvik dan cache. Itu sudah sebutannya factory reset. Itu berlaku buat TWRP official, TWRP Orange Fog maupun TWRP SHRP. Dan TWRP Batik pun sama, berbeda dengan TWRP Orange Fog, dia dipisah-pisah secara satu-satu. Jadi kalau kita mau flash custom ROM ataupun official ROM, kita harus mencentang satu-satu. Biasanya ada orang yang bilang kalau kita beda base, contohnya dari ROM MIUI kita mau install contoh custom ROM base AOSP, kita harus mencentang sistem vendor. Sebenarnya ini sama aja, boleh saja sebenarnya mencentang web system dan vendor, cuman dipastikan harus berhasil kita flashingnya. Kalau gagal, HP-nya akan no OS installed. Mungkin video ke depan akan saya jelaskan mengapa kita tidak dianjurkan untuk mencentang web system dan vendor, karena itu sangat beresiko buat teman-teman yang baru belajar oprek. HP-nya nanti bisa no OS installed jikalau kita flashingnya gagal. Kalau berhasil mungkin tidak terjadi masalah apa-apa. Tadi kita sudah save to factory reset, otomatis kita tinggal install custom ROM-nya. Kita pilih install. Tadi saya taruh di mana? Pastikan teman-teman menaruh filenya, diingat-ingat jangan sampai lupa. Tadi saya taruh di BBRB. Ini saya mau langsung pasang TWRP, pasang custom ROM dan sekaligus root. Kita coba satu-satu ya. Saya pilih Havoc OS 3,5 OnCleed official GApps. Kalau sudah tulisannya official GApps, sudah berarti HP-nya atau custom ROM-nya ini sudah include Google APPS. Yang kita tahu kalau custom ROM itu ada yang terpisah Google APPS-nya, kita download sendiri atau ada yang jadi satu. Kalau ini sudah jadi satu, jadi Havoc 3,5 official GApps, berarti sudah
jadi satu dengan Google APPS-nya. Kita lihat ini sedang proses penginstalan Custom ROM Havok Android 10 versi 3,5. Hitungannya sudah terbaru karena yang terbaru sekarang pun baru muncul yaitu 3,6. Kita tunggu. Biasanya kalau custom ROM flashingnya pun tidak seberapa lama, tidak seperti base ROM MIUI itu bisa sampai 5 menit lebih. Kalau di custom Havok, PE dan lain-lain itu paling 2 menit itu sudah selesai. Bootingnya pun sangat cepat, tidak seperti base MIUI sampai 5 menit, bahkan ada yang sampai 10 menit. Ini kita sudah selesai menginstal custom ROM Havoknya, tinggal kita reboot sistem. Kalau kita menginstal custom ROM bahasa Android 10, diusahakan kalau kita mau install Magis itu disarankan untuk merebootnya terlebih dahulu, reboot sistem terlebih dahulu. Karena apa? Biasanya kalau kita langsung bersamaan itu ada yang HP-nya tidak mau booting ke home screen, nyampe hanya ke logo buat animasi, malah ada yang parah cuma sampai logo Mi saja. Kalau ini insya Allah masuk sampai home screen karena sudah ada buat animasi dari Havok OS-nya. Bootingnya pun tidak seberapa lama, nggak sampai 5 menit itu sudah masuk home screen. Dan ini yang praktis lagi, ini sudah nyatu dengan Google APPS. Jadi kita sekali install sudah langsung terinstall Google APPS, tidak perlu menginstalnya secara terpisah. Karena ada ROM yang Google APPS-nya terpisah, jadi kita harus memilih Google APPS sendiri. Ada OpenGApps, BitGApps, dan lain-lain. Sekarang banyak sekali macamnya Google APPS. Cuman saya lebih terbiasa pakai yang OpenGApps. Kita lihat, jika muncul pop-up seperti itu abaikan saja, tidak apa-apa. Kita lihat ini sudah masuk ke Stop Wizard dari Havok OS 3,5 Android 10. Berhubung tadi kita mau root sekalian, jadi kita masuk TWRP lagi. Kita matikan perangkat. Seperti biasa, tekan power. Ini belum mati. Matikan power dan volume atas bersamaan sampai muncul logo Mi ataupun Redmi. Kita lepas power, kita tekan volume atas berkali-kali. Kata cukup 3 kali saja pun bisa, sampai nanti HP-nya otomatis masuk TWRP. Apapun TWRP-nya sama aja, karena kombinasi tombol itu ada di HP-nya. Tadi kita sudah install custom ROM-nya, kita tinggal install Magis Manager-nya. Kita pilih OTG, tadi di OTG
Ini kita selesai install Magis Manajernya. Tadi videonya terputus karena apa? Saya kehabisan memori. Seperti kita tahu, kalau mereka pakai 60 fps ya sangat boros memori. Tadi seperti biasa masuk TWRP secara manual, power dan volume atas, dan kita menginstal Magisnya. Dan usahakan kalau di Android 10 itu jangan menginstal Magis di bawah versi 20, pastikan minimal versi 20, mau versi 20,1, 2, 3 ataupun 4. Jadi versi 20 itu dioptimalkan buat Android 10. Ini saya pilih Android 20 Magis V20,3. Jadi kita tinggal reboot sistem otomatis. HP-nya sudah selesai diinstal custom ROM dan install root Magis. Kita cabut, nggak masalah. Ada beberapa user yang lapor kalau kita install custom ROM Android 10 terus install Magis ada yang bootloop. Itu biasanya dari ROM-nya, bisa dari Magisnya tidak cocok. Di sini ada muncul vendor image tidak cocok dengan sistem, silakan flash gigit 2. Biasanya muncul seperti ini, kita bisa abaikan, tidak masalah. Kita sudah masuk stop wizard di custom ROM-nya, kita tinggal pilih mulai. Karena dia mendeteksi kartu SIM Indonesia, maka bahasanya pun otomatis akan jadi Indonesia. SL. Kita pilih preferensi kuota, mana yang buat internet. Kalau panggilan telepon kita tanya gunakan jaringan seluler. Kita bisa menyelesaikan, biasanya ini cepat, tidak sampai lama. Ini sudah masuk, kita pilih jangan salin. Mudah bukan? Kita install custom ROM. Ini aman tanpa ada resiko. Walaupun kita gagal install custom ROM-nya, kita tidak akan bootloop HP-nya. Cukup reboot sistemnya pun kita sudah masuk home screen MIUI jika kita gagal install custom ROM Havok-nya, karena kita tidak web system dan vendor. Otomatis web system vendor yang lama masih ada, itu pun jika gagal flashing. Kalau sukses flashing seperti ini cepat, tidak ada masalah, kita lewati. Biasanya kalau stop wizard lawannya itu ya di Google, ini sangat lama. Ini kalau buat game Havok ini sangat recommended. Sampai masuk home screen, kita cek Magisnya pun sudah terinstall. Mudah bukan tutorial cara install custom ROM dari saya? Jikalau mungkin sedikit merepotkan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, Ahmad SFT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.